Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Ibu ingatkan sekarang kalian absen dulu sebelum masuk pada materi pelajaran. Pastikan absen dulu. Kemarin Ibu menjelaskan tentang hikayat. Nah, untuk sekarang kita lanjut pada materi novel. Nah, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Kata novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella, yang berarti sebuah kisah atau cerita. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelakunya. Kata novel tadi berasal dari bahasa Italia novella yang berarti sebuah kisah atau cerita. Ciri-ciri dari sebuah novel. Novel memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Novel terdiri dari setidaknya 100 halaman. Durasi untuk membaca novel setidaknya 2 jam atau 120 menit. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Alur cerita dalam novel cukup kompleks. Seleksi cerita dalam novel lebih luas. Cerita dalam novel lebih panjang, akan tetapi banyak kalimat yang diulang-ulang. Novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang akan dialami di dalam cerita tersebut. Tujuan dari novel yaitu memberi informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca, menyampaikan maksud penulis kepada pembaca. Jenis-jenis novel. 1. Jenis novel berdasarkan nyata atau tidak kejadiannya. Novel fiksi merupakan novel yang tidak nyata atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya di sini perahu kertas 5 cm. Nah, Laskar Pelangi, tadi novel fiksi rekaan. Novel non-fiksi merupakan novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya Manusia Indonesia, catatan seorang demonstran. Nah, berarti di sini memang terjadi nyata, diceritakan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Jenis novel berdasarkan genrenya yaitu novel romantis, merupakan novel yang menceritakan kisah atau cerita tentang kasih sayang atau cinta, contohnya Perahu Kertas. Novel horor merupakan novel yang menceritakan kisah atau cerita tentang hal yang sangat menyeramkan atau menakutkan. Penghuni Tanah Tabu, Danur. Novel komedi, novel yang menceritakan kisah atau cerita yang lucu, yaitu Ngeset. Skripsik. Novel inspiratif merupakan novel yang menceritakan kisah atau cerita inspiratif. Contohnya di sini ya Lost Girl, The Little, Paris Bookshop. Jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Novel teen lit, novel yang berisi tentang remaja. Novel song lit,
merupakan novel yang diambil dari sebuah lagu, ya, Lelaki Buaya Darat. Novel Ciklit, novel yang berisi tentang perempuan muda. Di sini contohnya Klub Santap Malam Rahasia. Novel dewasa merupakan novel yang berisi tentang cerita orang-orang dewasa, Saman dan Larung. Unsur intrinsik dalam novel sama dengan cerpen, ada unsur intrinsik antara novel dan cerpen sama. Tema, ya, tema itu inti, ya, pokok-pokok permasalahan yang diceritakan dalam sebuah novel. Dua, penokohan, ya, tokohnya, ya, merupakan watak dan karakter, ya. Penokohan itu merupakan pemberian watak atau karakter kepada setiap pelaku dalam sebuah cerita. Ya, para tokoh bisa diketahui karakternya, bisa dari ciri fisiknya, lingkungan tempat tinggalnya, cara bertindaknya. Nah, itu bisa dilihat dari karakternya. Umpamanya ciri fisiknya badannya tinggi, kulitnya hitam, rambutnya gondrong. Nah, mungkin orang wih serem sekali, takut. Nah, itu bisa dilihat dari ciri fisik. Lingkungan tinggal bisa, oh daerahnya di mana, mungkin ya di daerahnya tempat pinggir-pinggir kali, atau mungkin di daerah berkarakter beda dengan orang yang tempatnya di tempat tinggal komplek elit. Nah, karakternya itu sifatnya itu beda. Itu dilihat dari tempat, dilihat dari cara bertindak, cara berbicara, cara pandang. Nah, itu bisa dilihat dari karakter disebut. Alur, dari alur itu merupakan rangkaian peristiwa, ya. Alur itu merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya sebuah cerita dalam sebuah novel. Alur di sini dibedakan, ada alur maju dan alur mundur. Atau ada juga yang menggunakan alur campuran. Berarti ya, kalau alur maju, ya, peristiwanya bergerak secara bertahap berdasarkan urutan kronologis menuju alur ceritanya. Jadi akhir ceritanya pasti di belakang, jadi penyelesaiannya, karena di situ menggunakan alur maju secara urut, secara kronologis. Alur mundur, nah, rangkaian peristiwanya mengenang, ya, peristiwa yang sudah berlangsung, ya, mengenang masa lalu dulu. Nah, itu alur mundur, ya, yang sudah berlangsung, mengenang masa lalu. Tahapan alur, nah kalau tahapan alur berarti urutan dalam alur itu apa saja, ya. Ada pengenalan, penampilan masalah, munculnya konflik, munculnya ketegangan, peleraian, dan penyelesaian. Gaya bahasa yang digunakan di dalam sebuah novel banyak, mau menggunakan gaya bahasa apa saja. Di sini jenisnya banyak. Yang sering yaitu majas personifikasi, simile, hiperbola. Nah, di sini gaya bahasa itu pengarang, ya, merupakan alat utama si pengarang itu untuk menjelaskan atau menggambarkan serta menghidupkan cerita yang ditulis sehingga terlihat indah, gitu ya. Menggunakan majas apa? Nah, di sini seperti personifikasi, majas yang digunakan menggunakan benda mati seperti benda hidup, memberikan berbagai macam sifat seperti manusia. Simile, mengumpamakan, merupakan suatu umpama, bahasa yang mendeskripsikan sesuatu, mengibaratkan umpamanya. Hiperbola, berlebihan. Itu dalam cerita yang sering itu personifikasi dan hiperbola. Latar atau setting, latar merupakan penggambaran terjadinya suatu peristiwa, ya. Bisa latar waktu, tempat, dan suasana, ya. Waktunya kapan, pagi, siang, sore, tempatnya di mana, nah, suasananya sedih, senang, gembira, tegang. Nah, sudut pandang, nah di sini sudut pandang ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, tapi yang sering digunakan adalah sudut pandang orang pertama atau ketiga.
Jadi seseorang itu menceritakan, kalau tidak menceritakan dirinya sendiri, pasti menceritakan orang lain. Nah, kalau menceritakan dirinya sendiri berarti menggunakan kata saya atau aku, maka sudut pandang orang pertama. Nah, sedangkan sudut pandang orang ketiga berarti menggunakan nama orang atau dia atau ia. Amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut, dalam sebuah novel tersebut. Unsur ekstrinsik yaitu apa saja yang dalam unsur ekstrinsik, ya, sejarah atau biografi pengarang. Nah, di sini biasanya pengarang sangat berpengaruh kepada hasil karyanya. Ya, pengarang menghasilkan karya-karyanya itu sangat berpengaruh dari pribadinya, dari kehidupannya. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi secara tidak langsung itu akan berpengaruh pada hasil karya. Contohnya pada saat sekarang ini baru terjadi corona atau COVID, maka muncullah beberapa puisi tentang COVID, cerpen tentang COVID. Nah, itu berarti situasi dan kondisi yang bisa memunculkan sebuah karya. Tidak hanya kondisi itu kapan saja, waktu zaman penjajahan ada, nah, ya, waktu zaman tahun 45 ada muncul sebuah cerita. Jadi tergantung dari situasinya kapan, maka seorang pengarang bisa membuat sebuah cerita menggambarkan keadaan tersebut. Jadi yang kita membaca ingat, oh ya zaman itu terjadi ada COVID. Nah, begitu nanti berapa tahun lagi, puluhan tahun lagi akan ingat kapan terjadinya. Nilai-nilai dalam cerita, ya, nilai-nilai dalam cerita, dalam sebuah cerita itu ada beberapa nilai, yaitu ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika. Moral yaitu berkaitan dengan akhlak, kepribadian seseorang, ya, baik buruknya. Nilai sosial berkaitan dengan norma yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Nilai budaya berarti konsep masalah dasar yang sangat penting dan mempunyai nilai dalam kehidupan manusia, kebiasaan. Nilai estetika, nilai yang berkaitan dengan seni dan keindahan dalam sebuah sastra. Itulah dalam novel. Novel tidak jauh beda dengan cerpen, ya, dengan cerita-cerita yang lain seperti yang kemarin kita bahas hikayat, ada juga nilai-nilainya sama, ya. Di sini juga ada nilai-nilainya. Bedanya kalau di dalam hikayat itu kemarin menceritakan tentang istana sentris, kalau di novel bebas. Untuk pelajaran materi novel, saya kira anak-anak sudah paham, ya, bagaimana nanti kalian bisa membaca novel, ya, novel-novel yang berkaitan dengan pelajaran yang sering keluar, ya, seperti Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, ya, Endensor. Nah, itu sering keluar pada ujian-ujian nasional. Banyak tuh soal-soal yang keluar dari penggalan-penggalan novel karya Andre Hirata, Anwar Fuadi, itu banyak. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.